Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Anak MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Salam kreatif, cerdas, dan inovatif. Oke teman-teman, pada video kali ini berdasarkan request dari beberapa teman-teman aku yang juga gila belajar kayak aku. Mereka bertanya, gimana tuh kak, kalau seandainya aku belum bisa bahasa Arab, kira-kira aku bisa nggak studi tour ke dua kota suci terbesar di dunia, yaitu ke Mekah dan ke Madinah. Oke, kita simak saja rangkuman dari aku. Pepatah mengatakan the limit your range, the limit your world. Batas bahasamu adalah batas duniamu. Oke, jika teman-teman melaksanakan ibadah umroh dan memakai jasa travel, maka teman-teman siap beres dan semuanya udah diatur. Mulai dari jadwal keberangkatan, tempat tinggal, hotel, kunjungan-kunjungan, bagaimana tata cara ibadah, pokoknya terima beres. Nah, sedangkan studi tour adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar atau perseorangan. Nah, seperti aku nih, perjalanan aku benar-benar sendirian dan semuanya aku atur dan aku susun sendirian berdasarkan the power of watch. Anak MPI pasti tahu kan? Nah, studi tour ini kita pergi ke suatu tempat dengan tujuan belajar sambil liburan, sambil city tour. Jadi triple trip. Kita ibadah, kita belajar, dan kita jalan-jalan. Dan ini merupakan suatu kegiatan yang benar-benar menuntut kita harus benar-benar ekstra powerful. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu tata caranya doang, tapi kita juga harus menguasai atau setidaknya kita bisalah bahasa dari suatu negara yang akan menjadi tujuan studi tour kita. Nah, jika tujuan studi tour kita adalah Mekah dan Madinah atau Saudi Arabia, otomatis kita harus bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu pun ada dua, bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Apa sih bedanya? Teman-teman bisa baca di tulisan aku di blog Pejuang Sekolah. Oke, selanjutnya next. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang sudah banyak digunakan di hampir seluruh negara yang ada di dunia. Dan teman-teman tahu nggak? Diperkirakan ada 1/3 populasi dunia atau 2 miliar orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka, tanpa terkecuali di sini, di Mekah dan di Madinah. Ketika teman-teman pergi berbelanja, ketika teman-teman pergi ke mana saja, atau misalkan sedang di Masjidil Haram, teman-teman mau bertanya, minta penjelasan atau kebingungan, bisa bertanya dengan bahasa Inggris. Ya memang sih kalau berdasarkan pengalaman saya, tidak semuanya mereka mampu berbahasa Inggris, tapi itu menjadi modal yang sangat penting buat teman-teman semuanya. Bahkan di Madinah ada satu sekolah internasional, kalau aku nggak salah cabang dari Cambridge. Nah, aku sempat alhamdulillah berkesempatan mewawancarai salah satu dari siswa di sana memakai bahasa Inggris karena dia tidak bisa berbahasa Arab. Di sekolah internasional tersebut memakai dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi, bahasa Inggris menjadi modal penting buat teman-teman untuk studi tour. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan masyarakat dunia membutuhkan satu bahasa yang mudah dipahami sehingga orang-orang dapat berbicara dari berbagai negara, dari berbagai latar belakang yang berbeda, untuk bisa saling mengerti satu sama lain ketika berkomunikasi secara internasional. Dan hal ini disebut sebagai lingua franca, yakni bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara orang-orang yang berasal dari negara berbeda di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين حيران بين يديك يوم الدين حين
sudah memiliki tekad untuk studi tour, mulai dari sekarang bangunlah jiwa petualang dalam dirimu sobat. Ciri-ciri orang yang memiliki jiwa petualang diantaranya adalah berjiwa traveling alias suka jalan-jalan. Nah, suka jalan-jalan di sini bukan harus jalan-jalan yang nggak ada faedahnya, tapi kalau studi tour jalan-jalan sambil belajar. Selanjutnya, kalian menyukai aktivitas yang memacu adrenalin. Misalkan nih, aku selama belajar di Masjid Nabawi itu jalan kaki loh dari Kuba ke Haram. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa nggak naik kendaraan, Kak? Ya, aku kan nggak punya mobil. Kenapa nggak naik mobil golf, Kak? Ya kan, kalau tiap hari duitnya wah mahal tahu. Jadi harus benar-benar ya harus berjiwa adrenalin. Dan selanjutnya kalian harus siap menghadapi tantangan dan berani mengambil resiko. Tapi ingat, semuanya dengan perencanaan yang matang, bukan tiba masa tiba akal. Dan yang paling penting adalah harus sabar bar. Ketika itikaf di Masjid Nabawi itu benar-benar ujiannya luar biasa teman-teman. Kalau yang orang-orang PW alias posisi wenak nggak bakal bisa bertahan. Nah, inti dari video saya adalah jika teman-teman ingin studi tour khususnya ke dua kota suci, maka teman-teman harus memiliki modal bahasa Arab Fusha. Yang kedua, modal bahasa Arab Amiyah. Udah banyak kok buku-buku yang beredar. Kalian bisa belajar dari buku-buku secara otodidak. Dan yang ketiga, milikilah kemampuan berbahasa Inggris. Setelah itu, ikuti aja tips-tips yang ada di video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye all. Syukran, jazakumullah khairan.